Hampir semua orang pasti pernah mencicipi kopi ya. Ada yang minum segelas kopi setiap hari, ada juga yang sampai 5 gelas kopi sehari. Jadi kopi kan memang merupakan minuman yang populer dan dicintai oleh banyak orang hampir di seluruh dunia ya. Nah, jadi kan kopi ini ditemukan pertamanya itu di dataran Ethiopia dan dibawa ke Indonesia saat Belanda menjajah negeri kita ini. Nah, ada yang menarik ya, komposer terkenal Johann Sebastian Bach itu pun sangat mencintai kopi. Jadi dia tuh bisa minum kopi sampai 30 gelas dalam sehari. Wih, dan dia juga sampai menulis sebuah kantata mengenai kopi. Nah, jadi kantata ini tuh menceritakan mengenai seorang ayah yang marah terhadap anak gadisnya yang sangat mencintai kopi, sampai-sampai anak gadisnya itu kecanduan kopi. Nah, jadi kopi kantata ini merupakan suatu opera lawak ya, yang dimainkan di kedai kopi di Jerman ya, untuk menyindir orang-orang yang senang atau kecanduan dengan kopi. Nah, banyak pro dan kontra mengenai kopi. Yuk kita bahas pro kontra kopi ini. Simak video saya ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas dari sisi positifnya. Jadi positif dari kopi adalah bisa membuat kita itu terjaga, bersemangat, dan tidak mengantuk atau sampai tertidur ya. Jadi seringkali tuh kopi digunakan untuk orang yang perlu untuk bergadang, misalnya kalau mau untuk ujian atau kerja malam ya, dan juga untuk pekerjaan yang perlu konsentrasi tinggi jangka panjang, misalnya menyetir perjalanan di tol. Nah, ini dikarenakan si kafein dalam kopi itu bekerja menghambat adenosin. Nah, jadi adenosin ini sendiri merupakan zat yang diproduksi oleh tubuh kita setiap kali kita melakukan kerja atau energi ya. Dan adenosin ini jika berikatan pada sel saraf kita akan membuat kita capek, lelah, dan mengantuk. Sehingga si kafein itu dia akan menghambat kerja adenosin, dan kopi ini tuh juga ternyata ya membantu dalam menangani depresi ya, dikarenakan kopi bisa merangsang produksi dari dopamin yang membuat kita itu senang ya. Kopi juga ternyata bisa mengurangi resiko kejadian Alzheimer atau pikun dan juga Parkinson pada lansia. Udah, jangan hanya positifnya aja, negatifnya ya. Kopi itu bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi sulit tidur dan juga bisa meningkatkan rasa panik, juga cemas loh. Makanya penggunaan kopi ini perlu hati-hati, terutama pada orang-orang yang memang sudah ada gangguan panik maupun gangguan cemas. Terus juga ya, kopi ini kan bikin hormon kortisol itu meningkat ya. Jadi yang mana hormon kortisol ini bisa mengakibatkan kenaikan tekanan darah dan penyempitan pembuluh darah. Makanya pada beberapa orang kalau minum kopi itu ya, tangannya itu kalau dipegang bisa teraba seperti es, jadi dingin gitu. Loh, jangan salah. Beberapa penelitian itu ya sudah mengatakan bahwa tidak ada kaitan kopi dengan resiko tekanan darah tinggi loh. Malahan ya, minum kopi jangka panjang tentunya dengan dosis yang sesuai anjuran ya, dan juga bukan kopi instan ya. Jadi kopi yang memang asli itu ternyata bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner maupun stroke. Nah, saya ada jurnalnya, nanti akan saya berikan di kolom deskripsi.
Saya juga ada jurnalnya loh. Jadi kalau minum kopi, terutama kalau jumlahnya berlebih, itu pada orang-orang yang sudah memiliki gangguan kardiovaskuler, itu malahan memang bisa meningkatkan resiko kejadian serangan jantung, seperti irama jantungnya itu menjadi tidak teratur. Dan juga kopi bisa juga meningkatkan kadar kolesterol LDL. Ini dikarenakan kandungan kafestrol dan juga kahweol itu pada biji kopi. Jadi hal ini terutama tuh diamatin pada kopi-kopi yang tidak disaring. Jadi mungkin kalau teman-teman tuh suka minum kopi, kalau mau aman ya minum kopinya itu harus disaring terlebih dahulu ya. Nah, sekarang yang giliran positif kopi dong. Nah, jadi si kopi ini ya kaya akan kandungan antioksidan loh. Dan juga minum kopi itu dapat mengurangi resiko dari kanker hati, kanker kantong empedu, dan juga kanker usus, kanker prostat. Ya, terus juga ternyata nih ya, minum kopi itu bisa mengurangi resiko terkena kencing manis. Nah, terutama yang diabetes tipe 2. Tapi tentunya minum kopinya itu yang kopi, bukan kopi instan, bukan kopi yang di kedai-kedai ya. Karena itu kalau di kedai-kedai biasanya gulanya itu ya cukup banyak ya. Nah, jadi terus juga nih keuntungan dari si kopi buat kalian yang kepingin kurus, minum kopi itu ternyata bagus untuk membakar lemak dan tentunya bisa mengurangi berat badan. Hal ini itu dikarenakan si kopi ini bisa menurunkan hormon ghrelin. Jadi hormon ghrelin ini hormon yang membuat kita itu lapar. Ketika kita minum kopi ada timbul efek rasa kenyang ya. Tapi ya kalau teman-teman tuh punya riwayat serangan asam urat harus hati-hati ya. Dikarenakan nih ada penelitian yang menunjukkan minum kopi, apalagi kalau jumlahnya berlebihan ya. Ini nggak cuma pada kopi, jadi minum minuman berkafein termasuk teh, coklat maupun soda itu bisa meningkatkan serangan akut gout ya. Jadi gout ini kan yang dikarenakan asam urat yang tinggi ya. Dan juga wanita-wanita yang minum kopi itu meningkatkan resiko pembentukan fibrokistik di kelenjar payudaranya. Juga buat yang memiliki gangguan asam lambung memang harus hati-hati karena kopi bisa meningkatkan produksi dari asam lambung. Hal ini dikarenakan rasa pahit pada kopi itu akan meningkatkan hormon gastrin, yang mana hormon gastrin ini akan mengakibatkan asam lambung itu menjadi meningkat. Terus juga nih ya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kopi mengakibatkan seseorang itu menjadi mandul dan juga meningkatkan resiko keguguran. Dan juga kalau pada ibu hamil tuh senang minum kopi itu akan meningkatkan resiko bayi yang lahir itu akan berat badannya menjadi rendah. Udah ayo gabung lagi. Hehe. Nah, jadi ya kopi itu memang kalau diminum sesuai anjuran 1-2 gelas per hari, jadi nggak berlebihan ya, karena kalau berlebihan lebih banyak efek negatifnya. Tapi kalau cukup dosisnya itu umumnya tidak berbahaya karena si kopi ini sebenarnya kaya akan antioksidan sehingga menyehatkan tubuh kita. Tapi yang teman-teman harus ingat, kopinya itu bukan kopi instan dan juga perhatikan takaran gula yang digunakan ya teman-teman. Jadi jangan sembarangan beli di kedai kopi gitu. Kalau seperti misalnya ya mohon maaf Starbucks ya, itu pasti gulanya itu ya cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya, atau kalau teman-teman mau komen kalian sukanya tuh minum kopi apa juga boleh ya. Nah, kalau saya sendiri sih senangnya minum espresso. Kalau kalian? Oke, like video ini, subscribe channel saya,
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah.